Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian informasi pendaftaran dan beasiswa oleh Sekretaris Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Kami persilahkan kepada Insinyur Ali Awaludin STMM PhD IPM. Baik, terima kasih moderator. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah bergabung. Saya kira yang bergabung ini tidak hanya di Pulau Jawa, tapi ada dari Kalimantan, Papua, Sumatera, dan di lain tempat. Terima kasih telah bergabung. Tentu saja kita dibagi zona waktu, dan saya kira di tempat timur sudah mulai masuk jam makan siang. Tetapi saya kira karena ini acara yang penting menurut kami semua, ini acara terkait dengan info pendaftaran dan beasiswa, jadi saya kira jumlah pesertanya tetap tinggi, belum ada yang lewat dari acara Zoom meeting ini. Bapak, Ibu, atau rekan-rekan yang berniat atau yang berencana akan menikmati studi S2, S3, dan bertemu dengan Bapak-Bapak Ibu dosen yang tadi kompetensinya, riset areanya cukup beragam, tentu saja jangan melupakan slide ini. Yang pertama kita mulai, dan poin yang pertama, ada 4 langkah penting di dalam sebelum bergabung ke kampus kita. Yang pertama adalah tentu saja menyiapkan dokumen persyaratan-persyaratan yang ada di laman um.ugm.ac.id. Dan kedua, mendaftar secara daring, mengunggah atau mengupload persyaratan-persyaratan tersebut. Langkah ketiga, melalui atau mengikuti proses seleksi program studi tersebut, dan yang keempat tinggal menunggu hasil baik dari apa Bapak atau Ibu Bapak yang telah upayakan. Saya kira itu sangat terkait dengan kesiapan dan juga doa dari Bapak Ibu dalam masuk ke kampus kita. Secara umum untuk masuk ke S2 itu Ibu Bapak memiliki ijazah S1 atau yang setara, dan ini program studinya itu ada di beberapa prodi yang tidak harus dari teknik sipil. Jadi ada prodi S1 terkait yang bisa kita terima untuk masuk di S2 kita. Secara detail nanti bisa kita lihat di masing-masing website. IPK kami memberi batasan minimal 2,5 untuk yang terakreditasi A S1-nya atau kampusnya. Sedangkan untuk yang terakreditasi kita syaratkan minimal 3. Dan ini adalah satu buah dokumen yang harus dimiliki oleh semua peserta, yaitu sertifikat dari tes potensi akademik yang saya kira namanya bisa bermacam-macam. Ada PAPS, itu adalah potensi akademik pasca sarjana yang mengeluarkan kampus UGM. Ada TPDA dari PLTI, yaitu tes potensi dasar akademik dari Lembaga Tes Indonesia. TPA, tes potensi akademik dari Bappenas. Dari semua itu kami mengharapkan minimal untuk skor 450 untuk bisa bergabung di prodi S2 kita. Lalu kemampuan bahasa Inggris juga saya rasa sekarang sangat diperlukan, karena kampus kami mulai mempersyaratkan adanya publikasi untuk mahasiswa S2, walaupun saat ini masih dalam lokal pun tidak masalah, tetapi ke depannya kita berharap publikasi bisa dituang dalam bahasa Inggris, karena hampir semua juga textbook maupun literatur kita di bidang engineering seperti teknik sipil ini juga hampir ditemukan atau hampir didominasi oleh literatur berbahasa Inggris, sehingga ini kita perlu syaratkan. Ada banyak hal dari mulai TOEFL IBT, TOEFL ATP, ada IELTS, ada TOEFL PLT, dan juga dari UGM ada sendiri namanya Academic English Proficiency Test atau ACEP gitu kan ya. Ini perlu kita miliki, dan ini semua hampir dilaksanakan secara online. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mengunjungi webnya, nanti kita bisa bantu, dan lalu nanti di situ bisa menjadwalkan kapan tes itu dilakukan. Surat rekomendasi ini kita perlukan dari dosen pembimbing waktu di S1 umumnya, atau yang kedua dari tempat Bapak Ibu saat ini bekerja, karena dengan demikian kami bisa meyakini Bapak Ibu atau rekan-rekan yang nanti bergabung akan full time studi di kampus kita. Untuk jalur by riset ada perkecualian, selain aplikasi atau persyaratan tersebut sudah ada proposal penelitian yang diajukan, sehingga nanti calon pembimbing yang ada di kampus bisa sejak awal mendevelop dan merancang bersama-sama
dari proposal tersebut. Lalu biasanya ada proyeksi keinginan itu berupa surat pernyataan, bagaimana rencana penelitian, bagaimana alasan untuk mengambil studi. Kadang-kadang itu kita perlukan agar terutama para ibu bapak yang sudah berkeluarga bisa mendapatkan support dari keluarga untuk bisa mendukung acara ini. Baik, untuk program doktor saya kira juga hampir sama prosedurnya. Kita biasanya mungkin yang umum atau mungkin yang dilakukan adalah dari calon siswa atau calon mahasiswa S3 biasanya mengontak secara personal dulu kepada calon promotor. Biasanya bisa lewat email ataupun lewat chat, WA begitu ataupun jalur komunikasi lain. Tetapi ini prinsipnya tidak harus. Jadi bisa saja nanti calon peserta S3 tersebut belum memiliki atau belum mendapatkan calon promotornya. Nanti di dalam panel, di dalam proses evaluasi dari draft proposal atau aplikasi si calon tersebut, nanti Prodi S3 akan memberikan atau akan mengarahkan kepada siapa promotor ini sebaiknya diberikan, supaya kesesuaian antara riset interest dan juga kompetensi pembimbing bisa lebih sesuai. Lalu persyaratan sama, saya kira Bapak Ibu calon peserta atau rekan-rekan bisa nanti melihat laman um.ugm.ac.id dan mengunggah dokumen secara daring, mengikuti seleksi, dan lalu pengumuman hasil seleksi. Nah, seleksi nanti bisa lebih detail Bapak Ibu, bisa ada yang kita perlu wawancara secara virtual, tidak harus ke Jogja, ada juga yang kita based on academic papers, jadi berdasarkan pada dokumen-dokumen yang dikirimkan. Ini untuk program studi untuk masuk ke S3 ini, kalau dari S2 disarankan atau diperlukan minimal IPK 3 untuk kampus yang berakreditasi S2-nya A, atau mungkin 3 atau 3,5 untuk kampus yang akreditasi S2-nya adalah C, begitu kan ya. Ini sedikit lebih tinggi persyaratan untuk kemampuan potensi akademiknya, tadi S2 450, kalau ini adalah 500 minimal skor untuk potensi akademiknya. Sedangkan untuk kemampuan dalam bahasa Inggris, kita juga mengharapkan lebih daripada yang S2, karena nanti keharusan untuk bisa mempublikasikan hasil risetnya dalam jurnal internasional minimal 1. Jadi akan kita tuntut kemampuan bahasa Inggris yang lebih tinggi dari nilai sewaktu terima di S2, yaitu kurang lebih sekitar 500 untuk TOEFL ITP atau International Testing Program. Jadi ada nilai yang syarat minimalnya. Nah, ini sebaiknya sebelum proses melanjutkan studi S3 di sini, hal-hal tersebut bisa dilengkapi, dipenuhi agar menjadi lancar dalam studinya. Lalu untuk Bapak Ibu biasanya atau rekan-rekan yang masih bekerja, itu kita berharap atau kita minta agar Bapak Ibu ini diberi izin untuk studi di kampus kita. Jadi ada surat izin, surat memberikan izin kepada Bapak Ibu untuk melanjutkan atau untuk menempuh studi S3 di Jogja di kampus kita. Dan ada satu hal yang perlu kita agak sedikit perhatikan, yaitu diperlukannya adanya draft proposal atau draft proposal disertasi. Kita mungkin sekitar beberapa lembar cerita atau bagaimana rencana Bapak Ibu, rekan-rekan di dalam niatan untuk melakukan risetnya, apa topik yang akan digeluti, lalu background studi seperti apa yang sudah dibaca, sudah dipelajari, dan lalu nanti akan kita lanjutkan atau kita sempurnakan ketika rekan-rekan sampai di kampus kita, sehingga nanti menjadi tugas di awal-awal semester biasanya antara promotor, kopromotor, dan si calon atau calon mahasiswa S3 tersebut untuk diskusi mendetailkan bagaimana proposal penelitian tersebut disempurnakan dan lalu nantinya bagaimana riset tersebut dilakukan, termasuk juga bagaimana funding dari riset tersebut harus diperoleh. Baik, saya kira itu untuk poin yang S3. Nah, Ibu Bapak atau rekan-rekan, ini kampus kami sedang melaksanakan proses penerimaan calon siswa atau calon siswa baru untuk prodi S2, magister, dan juga untuk S3. Di sini kita punya ada S2, ada MTS, Magister Teknik Sipil, ada S2, MSTT, Prodi Magister Sistem dan Teknik Transportasi,
ada juga Magister Teknik Pengelolaan Bencana Alam, dan Prodi S3. Jadi ini ada tanggal 6 harap dicatat atau diingat-ingat, kami menunggu aplikasi Bapak Ibu semua, dan tadi saya melihat juga sudah banyak pertanyaan menuju ke situ. Ini beberapa informasi beasiswa yang bisa diakses. Mungkin salah satu yang sering dipakai untuk kawan-kawan itu adalah untuk beasiswa dosen dari Kemendikbud, ada beasiswa unggulan dari Kemendikbud juga, lalu juga ada kerjasama instansi, dan nanti di UGM juga ada beasiswa secara terbatas untuk mahasiswa atau selama studi di dan namanya beasiswa UGM. Nanti monggo ini Bapak Ibu bisa mencermati, bila ada poin yang ingin disampaikan nanti kita bisa diskusi ditanya jawab terkait dengan beasiswa ini. Dan yang sering dimanfaatkan adalah beasiswa dari LPDP yang bisa diakses lewat link tersebut. Saya kira poin yang ingin saya sampaikan itu, kami menunggu Bapak Ibu rekan-rekan untuk bergabung di kampus UGM ini, di Teknik Sipil UGM, dan semoga nanti niatan untuk melanjutkan studi betul-betul menjadi hal yang positif dalam mengembangkan kompetensi Bapak Ibu baik sebagai dosen atau sebagai peneliti ataupun sebagai tempat di mana Ibu Bapak bekerja. Semoga itu membuat kita jadi lebih menguasai dan juga lebih banyak mengenal tentang teknik sipilan dan terutama juga mengenal Jogja itu sendiri. Baik, terima kasih. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.